Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamain amma ba'd. Puji syukur tak lupa pula kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih sempat menghirup udara yang segar ini. Begitupun salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya, tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Syamsul Rijal MT sebagai dosen pembimbing mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada kami untuk membawakan materi ini. Perkenalkan, nama saya Askar sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelas 01 Teknik Elektro kelompok 8 akan memaparkan materi dalam garis besar kecelakaan kerja. Seperti yang telah tergambar di samping kita bahwa kecelakaan kerja merupakan sesuatu yang tidak baik atau kecelakaan yang terjadi di dalam dunia pekerjaan. Kecelakaan ini juga dipahami sebagai kejadian yang mendadak yang terjadi di luar kendali tanpa adanya perencanaan dan tanpa diharapkan. Selanjutnya, lebih spesifiknya lagi akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami secara mendalam, mulai dari penyebab kecelakaan kerja yang akan dipaparkan oleh saudari Yulia Jabar, akibat kecelakaan kerja dan penanggulangan kecelakaan kerja yang akan dipaparkan oleh saudara Rizky Dian Anugerah. Dengan hormat dipersilahkan. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. 1. Faktor manusia. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor peralatan. Adapun uraian faktor penyebab kecelakaan kerja. 1. Faktor manusia. Umur yang muda akan lebih cepat bosan hingga melakukan kesalahan, sedangkan umur yang tua terkadang kondisi fisiknya menurun. Jenis kelamin. Kondisi fisik dan mental pria dan wanita berbeda sehingga dibutuhkan penyesuaian beban kerja. Masa kerja. Pengalaman kerja yang kurang lebih berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan kerja. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD secara tidak tepat dapat berisiko mengalami kecelakaan. Tingkat pendidikan yang rendah lebih berisiko mengalami kecelakaan kerja. Perilaku yang ceroboh sangat berisiko menimbulkan adanya kecelakaan kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan dapat mengurangi adanya kecelakaan kerja. Tetapi jika kita tidak mengikuti pelatihan, risiko kecelakaan kerja akan meningkat. Peraturan K3. Peraturan K3 harus dibuat dan dilaksanakan sebaik-baiknya, jika tidak maka akan menimbulkan kecelakaan kerja. 2. Faktor lingkungan. Kebisingan. Suara yang bising dapat mengganggu konsentrasi kita sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Suhu udara. Suhu juga dapat mengurangi konsentrasi dan kinerja otot sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Penerangan. Jika pencahayaannya tidak sesuai, maka akan mengurangi konsentrasi mata dan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Lantai yang licin. Lantai yang licin dapat membuat kita mudah terpeleset. 3. Faktor peralatan. Keadaan mesin. Jika keadaan mesin tidak baik, maka akan berisiko besar menyebabkan kecelakaan kerja. Peralatan. Apabila alat-alat yang rusak, maka akan sangat berbahaya jika dipakai bekerja dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Letak mesin. Semakin jauh letak mesin dengan pekerjaan, maka potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan kerja memiliki akibat yang sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, dapat menyebabkan pekerja menjadi terluka, baik itu luka ringan maupun luka berat. Yang kedua, hilangnya waktu pekerja yang terluka. Dia harus dirawat dan tidak dapat melakukan pekerjaan apapun. Yang ketiga, dapat menyebabkan kematian
apabila kecelakaan itu sangatlah fatal. Yang keempat, hilangnya waktu pekerja lain yang terhenti bekerja karena rasa ingin tahu dan rasa simpati untuk membantu dan menolong pekerja yang terluka. Yang kelima, hilangnya waktu bagi para penyelia atau para pimpinan karena membantu pekerja yang terluka, menyelidiki penyebab kecelakaan, dan mengatur agar proses produksi tetap dapat dilanjutkan. Yang keenam, penggunaan waktu yang semakin banyak akibat dari kecelakaan kerja. Yang ketujuh, rusaknya mesin, perkakas, atau peralatan lainnya. Yang kedelapan, kerugian insidental akibat terganggunya proses produksi. Yang kesembilan, kerugian akibat pelaksanaan sistem kesejahteraan dan maslahat bagi pekerja. Yang ke-10, kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja karena kecelakaan tersebut. Yang ke-11, kerugian biaya umum atau biaya overhead bagi pekerja yang terluka. Yang ke-12, membuat keluarga jadi khawatir akan kondisi pekerja. Yang ke-13, terganggunya proses produksi atau perbaikan pada pekerjaan, dan lain-lain. Adapun berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan kecelakaan kerja, di antaranya yang pertama, memberikan pendidikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, menetapkan standarisasi bagi para pekerja. Yang ketiga, membuat peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap para pekerja. Yang kelima, melakukan berbagai riset, seperti riset teknis, statistik, dan medis. Yang keenam, memberikan pelatihan bagi para pekerja. Dan yang ketujuh, memberikan pertolongan pertama apabila pekerja ada yang terluka. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hidup di dunia yang begitu luas ini memberikan banyak dampak kepada kita. Apakah itu dampak negatif ataupun dampak positif, tergantung kitanya sendiri. Dan ingat, tetaplah mengutamakan keselamatan dan kesehatan di dalam bekerja. Unsur makola wala tansur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Karena kami bertiga hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kehilapan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.